Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ilman Mawan dengan NIM 2011010101052. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti terkait materi bab 1, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu hukumnya wajib di dalam Islam, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin illal hadi minal mahdi. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dari alam kandungan hingga liang lahat. Jadi hukum menuntut ilmu bagi seorang pelajar wajib. Karena apa? Ilmu adalah jendela dunia. Masuk yang slide selanjutnya, yaitu tentang peta konsep. Nah, adik-adik bisa melihat dan membacanya sendiri, yaitu dari menuntut ilmu hingga dasar untuk menuntut ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis yaitu mengenai hukum, niat, keutamaan, dan balasan bagi yang menuntut ilmu. Yang bahwa sendiri yaitu adik harus bisa membaca Al-Quran dan Al-Hadis, memahami kandungan dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta adik-adik wajib menerapkan dari kandungan Quran dan Al-Hadis mengenai menuntut ilmu. Masuk yang slide selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, adik-adik bisa membacanya sendiri dengan menggunakan tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul hurufnya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dengan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, setelah itu masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, adik-adik bisa melihat dan membacanya sendiri, yaitu menggunakan tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul hurufnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Masuk slide yang selanjutnya, yaitu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menuntut ilmu, yaitu di dalam hadis Nabi menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW menganjurkan atau mewajibkan bagi umatnya untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim, dari laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam dari laki-laki maupun dari kalangan perempuan harus diwajibkan untuk menuntut ilmu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Masuk lagi ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Wan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa yang menuntut ilmu atau pergi menuntut ilmu, maka dia melakukan berjalan dan berjuang di jalan Allah. Masuk lagi ke slide yang selanjutnya, yaitu balasan bagi orang yang berilmu. Kasir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini bisa kita lihat dan kita telaah bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menuju jalan-jalan surga. Masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Dalam kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Allah juga berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Dan yang terakhir, dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Yang terakhir yaitu masuk ke slide selanjutnya tentang kandungan hadis menuntut ilmu. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Untuk yang terakhir yaitu siswa diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu, yaitu siswa rajin membaca pada waktu luang, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan, rajin berlatih, berani berpikir kreatif, dan yang terakhir, salah satu untuk menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau tulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.